Baiklah, materi pada hari ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Ya. Nah, sebelum lanjut ke persamaan kuadrat lebih dalam, mari kita tahu apa itu pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi adalah 2. Ini. Berarti namanya persamaan kuadrat itu ada persamaan yang menggunakan suatu variabel yang mempunyai pangkat tertingginya itu adalah 2 dari variabelnya. Terus ini adalah bentuk umum. Ini, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 itu merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. A dan B-nya adalah koefisien. Nah, jadi kan kalau ada di ibaratnya ini angka, nanti ini kan pengganti angka di sebelah variabel X itu dinamakan yang koefisien dan C adalah konstanta. Nah ini A itu tidak sama dengan 0. Nah ini ya, A tidak sama dengan 0 karena kenapa? Ketika di sini A itu sama dengan 0 sudah pasti hasil dari ini AX pangkat 2 ketika A itu 0 dikali X pangkat 2 hasilnya akan 0. Nah, ini bukan namanya persamaan kuadrat ya. Bukan namanya persamaan kuadrat ya karena kan pangkat 2 ini hilang ketika A itu sama dengan 0. Makanya dengan syarat ini A itu tidak sama dengan 0. Nah, langsung lanjut ke bagian pertama, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini menggunakan 3 cara. Jadi, kamu jelaskan di sini menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Kita menggunakan dengan cara yang pertama yaitu pemfaktoran. Pemfaktoran ini biasa disebut dengan faktorisasi. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana teknik mengerjakan ketika dalam bentuk pemfaktoran. Nah, selalu menggunakan ini ya. Ini bentuk umumnya dari AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ketika mengerjakan pemfaktoran yang harus ditahu dulu yaitu tentang bagaimana cara menggunakan ini. Perhatikan ini. Ada A ya, ada C. Ini A dengan C ini. Misalnya A itu nilainya P. Nah, dan C itu nilainya Q misalnya. Nah, P dikali Q itu akan menghasilkan AC. Nah, ini dulu perhatikan dulu yang ini. Menghasilkan AC. Dikalikan ya. Terus yang kedua, P ditambah Q itu menghasilkan B. Jadi, yang adik-adik harus kerjakan dulu, harus ditahu, misalnya kan di sini A dengan C itu berapa angkanya. Nah, ketika dikalikan, berapa hasilnya? Misalnya P dengan Q tadi. Ketika dikalikan akan menghasilkan AC, ketika dijumlahkan menghasilkan ini. P dengan Q dijumlahkan menghasilkan B. B yang di sini ya dimaksud ya, di tempat koefisien dari BX-nya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja ke contoh. Ini. Di sini Kak kasih contoh kalau misalnya tidak pakai konstanta. Nah, ketika tidak pakai konstanta, misalnya gini. X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 0. Ini tidak ada konstantanya. Jadi kalau mengerjakan soal yang begini itu gampang sekali. Tinggal X, dari kan ini kan X pangkat kuadrat. Sudah pasti kalau ada X pangkat kuadrat, tinggal yang satunya dilepas dalam kurung. Ini dibuka A. Maksudnya ditaruh di luar kurung. Dan yang dikurungnya itu ada X dengan negatif 2. Karena di sini kan tandanya negatif. Metode perkaliannya kan X dikali X. Hasilnya X pangkat 2. X dikalikan dengan negatif 2. Jadi hasilnya negatif 2X. Sehingga bentuk pemfaktorannya seperti ini. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini, nah sudah tinggal pisah aja. Yang pasti ketika dipisah satu-satu, X itu yang satunya ini, X sama dengan 0. Yang satunya X kurang 2. Sama dengan 0. Dipisah satu-satu karena kan ini kan tanda perkalian di sini. Kalau yang ini tidak bisa dipisah nanti. Karena kan ini operasi hitungnya pengurangan.
Jadi tidak bisa adik-adik pisah. Yang bisa dipisah itu yang bentuk perkaliannya. Jadi X sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. X kurang 2 ini nanti jadinya ketika dipindah ruas ke sebelah kanan, yang tanda negatif di sini menjadi positif. Makanya hasil akhirnya X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Ini namanya akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah ini akar-akar persamaan kuadratnya, berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kalau adik-adik nanti sebentar menggantikan X ini dengan 0, sudah pasti di sini 0, 2 dikali 0, 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah ini, kalau ini 2, 2 pangkat 2, 4. Di sini 2 dikali 2, 4, 4 kurang 4 sama dengan 0. Nah ini. Nah sekarang kamu kasih contoh kalau menggunakan konstanta seperti yang ini, bentuk umum ini. X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah diperhatikan. X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah ini harus dicari dulu bentuk dari pemfaktorannya. Makanya kita pisah dulu dari A. A di sini kan 1. 1 kan tidak usah ditulis di sini. Makanya Kak jabarkan di sini A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3. B di sini kan koefisien B tadi ya. Jadi ini nilainya negatif 3 sama dengan di sini, dituangkan di sini. Dan C sama dengan 2 karena ini konstantanya ada 2. Nah, kita diperhatikan dulu. Ini dari A, B, C. Perhatikan ya. Nah, berarti dari akar-akar ini bisa kita gunakan misalnya 1 dengan 2. Ya kan? Perhatikan 1 dengan 2. A dengan C-nya. 1 dengan 2. Kali 2. Terus yang ibaratnya angka berapa? 2 angka yang ketika dikalikan menghasilkan 2. Ini ya. Dan ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 3. Memang iya bisa memakai 1 dengan 2. Tetapi 1 dengan 2, kalau 1 ditambah 2, dia bukan hasilnya negatif 3, tapi 3. Makanya, Kak di sini menggunakan negatif 1, negatif 2. Karena negatif 1 dikali negatif 2, hasilnya 2. Negatif 1 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 3. Nah, ini yang dinamakan dengan angka untuk menyelesaikan akar-akar dari persamaan kuadrat pada pemfaktoran. Nah, kalau sudah didapat ini, jadi angkanya ini 2 angka yang ketika dikalikan menghasilkan 2 dan ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 3. Jadi patokannya hanya di bagian AC dan B. Pokoknya kalau dikalikan dapatnya 2, kalau dijumlahkan angka tersebut negatif 3. Hasilnya kan ini negatif 1, negatif 2. Nah, kalau sudah bentuk begini, kalau memakai konstanta berarti harus ada 2 tanda kurung seperti ini. Nah, ini. Nanti kan karena di sini X pangkat 2, ya kan? Ya berarti tinggal pisah aja X-nya. Ini X-nya, ini X-nya. Nah, ini angka tadi ini negatif 1. Tinggal ditulis di sini, negatif 1. Negatif 2, tinggal ditulis di sini, negatif 2. Bentuk perkaliannya kan gini, X dulu dikali X, setelah itu X dikalikan negatif 2. Kalau sudah selesai berarti negatif 1 dikali X, setelah itu negatif 1 dikali dengan negatif 2. Gitu. Kalau ini sudah bentuk perkaliannya ini, sudah pasti akan hasil akhirnya akan mendapatkan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Nah, ketika sudah dapat ini, sudah bentuk seperti ini, udah tinggal pisahkan, adik-adik tinggal pisahkan aja. Yang satunya X kurang 1 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini bentuknya sudah seperti ini, nanti sebentar tinggal pindah ruas, yang angkanya tinggal pindah ruas, maka hasil akhirnya yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, ini sudah menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Nah, ini gampang kan ya? Nah, lanjut ke yang kedua.
yang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat atau biasa disebut dengan kuadrat sempurna. Dalam kuadrat sempurna ini ada langkah-langkah yang harus adik perhatikan. Yang pertama, koefisien dari X pangkat 2 adalah 1. Koefisiennya itu harus 1. Seperti tadi X pangkat 2, jadi harus X pangkat 2. Jika koefisien X pangkat 2-nya lebih dari 1, maka bagi koefisien tersebut hingga menghasilkan 1. Kalau misalkan di situ koefisiennya 2X pangkat 2, berarti ruas kirinya dengan ruas kanannya itu dibagi dengan 2. Supaya menghasilkan X pangkat 2-nya itu sudah berubah jadi 1 gitu. Tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat dari setengah besar B atau koefisien X. Nah, nanti sebentar tinggal jumlahkan kuadrat. Jadi nanti misalnya dijumlahkan dengan dari setengahnya B. Nanti kalau misalnya B-nya di situ koefisien B hasilnya misalnya koefisien B-nya 4, berarti setengahnya 2 kuadrat, berarti 2 pangkat 2 gitu. Nah, yang terakhir, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna dan ruas kanan disederhanakan. Jadi yang bagian ruas kanannya itu diselesaikan. Langsung aja ke contoh supaya adik-adik paham. Contoh yang pertama, X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Nah, di sini yang diselesaikan itu konstanta dulu ya. Bagian konstantanya ini yang dihilangkan. Untuk menghilangkan ini berarti karena di sini tanda negatif, berarti ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan dengan 16. Makanya kenapa 16 itu ada di bagian luar sini, karena kan 0 ditambah 16 hasilnya 16. Sini kan 0 ditambah 16 ya. Ini tambah 16. Ya. 0 ditambah 16 hasilnya 16. Sedangkan yang di sini ketika ditambahkan dengan 16 habis. Nah, langkah-langkah yang kedua, tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat dari setengah besar B. Nah, ini berarti negatif 6X setengahnya. Nah, setengahnya. Jadi seperti ini. Ditambahkan ya, ini tanda tambahnya ya. Ini 1/2 dikali dengan negatif 6. Maksudnya negatif 6-nya dibagi 2. Kan 1 dibagi negatif 6 kan tetap negatif 6. Jadi tetap ini negatif 6-nya dibagi 2. Dan habis setelah itu dikuadratkan. Nah, negatif 6 bagi 2 kan hasilnya negatif 3. Begitu juga dengan ruas kanan. Jadi kalau ruas kiri disuruh buat seperti ini, ya ruas kanan juga sama. Gitu. Lanjut. Nah, ini ketika sudah selesai. Meskipun adik-adik tidak pakai cara ini dan tidak lagi dibagi 1/2, tidak apa-apa. Kalau yang penting kan adik-adik paham. Langsung setengahnya negatif 6, negatif 3 gitu aja ya. Ya boleh sih. Tinggal tergantung adik-adiknya mana yang enak. Nah, ini negatif 3 pangkat 2. Di sini negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 berarti 9, ya kan? Nah, makanya di sini nggak tulis, diganti dengan 9. Jadi X pangkat 2 kurang 6X tambah 9 sama dengan 16 ditambah 9. Langsung dikerjakan. Ruas kanannya disederhanakan. Jadi disederhanakan itu dalam artian ini. Di sebelah kanannya itu sudah ada nilai 25. Nah, di sini X kurang 3 pangkat 2. Berarti ketika dilepaskan akar, ini ya. Nah, ini kan kakak sudah lepaskan akar. Jadinya X kurang 3 sama dengan kurang lebih 25. Ini jadinya maaf, salah tadi ya. Ini bukan 25 ya, ini bukan 25, ini plus minus, hasilnya ini plus minus ya, plus minus. Di sini 5 karena kan sudah lepas dari akar ya. Ini kan di sini berpangkat 2, jadi ketika di sini tidak dipakai pangkat 2-nya, maka berarti hasilnya 5. Akar dari 25 itu 5. Jadi plus minus 5. Nah, ini untuk X1-nya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini kan berpindah ruas ke sebelah, ya kan?
Di sini 5. Terus atau nih X2-nya sama dengan negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Loh kak, di sini kok 5, di sini kok negatif 5? Ya iya kan di sini kan plus minus. Nah, ini kan plus minus. Ini plus 5, yang satunya negatif 5. Nah, jadinya seperti ini. Jadi hasil akhirnya akar-akar persamaan kuadratnya yaitu negatif 2 dan 8. Ini hasilnya dari ini. Itu kalau menggunakan kuadrat sempurna. Lanjut di bagian yang terakhir, menggunakan rumus ABC. Menggunakan rumus ABC ya. Ada langkah-langkah dalam menggunakan rumus ABC. Yang pertama, bentuk persamaan kuadratnya harus AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Setelah itu, mengubah koefisien dari X pangkat 2 adalah 1. Nah, jadi untuk menyelesaikan bentuk ini, untuk masuk ke dalam rumus ABC, harus diubah dulu koefisiennya ini. Ketika koefisiennya lebih dari 1, maka diubah dulu koefisiennya sehingga dia menjadi 1. Gitu. Langsung aja, rumus ABC adalah ini. Ini rumus ABC-nya. X1 itu maksudnya ibaratnya itu X1. Apa itu X1 dengan X2? X1 dengan X2 itu pilihan pertama untuk X-nya itu segini nilainya gitu. Kalau untuk X2-nya begini gitu. Jadi tetap sama aja. Mau cari salah satu sih enggak masalah. Kadang biasanya kan dalam menggunakan rumus ini kan kalau untuk persamaan kuadrat itu menggunakan X1, X2 gitu. Kalau bukan ini angkanya berarti ini gitu. Itu sama saja. Nah, ini kalau menggunakan X2-nya. Hanya berbeda di bagian ininya ya. Yang satunya tambah, yang satunya kurang. Nah, makanya ketika disimpulkan rumus utuhnya itu rumus asli, ibaratnya bisa juga bentuknya seperti ini. Negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 kurang 4 AC per 2A ini. Langsung aja ke contoh. Nah, untuk contoh ini langsung aja langsung kasih contoh koefisiennya itu X-nya 1. X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, langsung aja kita pisah dulu. Nih, A-nya 1. Ya kan? Di sini kan tidak ada koefisiennya. Berarti tulis 1. B negatif 4. Ya kan? Kan ini koefisiennya. B itu ini. Negatif 4. X-nya tidak usah dikasih ikut. Nah, C-nya sama dengan 3 karena kan di sini plus. Kalau seandainya di sini tandanya kurang, berarti di sini hasilnya negatif 3 gitu. Nah, ketika ini sudah ada A, B, C, apalagi tinggal sesuaikan aja dalam rumus. Nah, masukkan rumusnya. Ini rumusnya kan seperti ini. Berarti mana yang B, mana yang A, mana yang C, tinggal masukkan aja. Nah, ini negatif B. Di sini jadinya negatif 4 karena di sini nilai dari B negatif 4. Nah, jangan adik-adik jangan sampai salah ya. Kadang biasanya ada yang mengerjakan ini B-nya langsung karena dilihat tanda negatif di depan 4. Jadi di sini cuma ditulis 4. Nah, jangan. Kalau seandainya di sini 4, nah di sini langsung tinggal tulis 4. Berarti sini negatif 4 gitu. Karena di sini negatif 4, negatif dengan negatif hasilnya nanti sebentar positif. Ini. Yang B tadi tempatnya negatif 4. Nah, tinggal tulis B masukkan negatif 4. 4. A-nya 1. C, 3. A, 1. Udah, selesai. Tinggal selesaikan lagi nih. Nah, ini kan tadi kan tandanya kan sudah berubah jadi tanda positif ini. Nah, makanya di sini hilang. Plus minus 4. Negatif 4 dikali negatif 4. Hasilnya 16. 4 kali 1 kali 3, 12. Sudah selesai. 2 kali 1 ini 2 kali 1 hasilnya 2. Udah. Nanti sebentar tinggal 16 kurang 12. 16 kurang 12 berapa? 16 kurang 12 hasilnya 4. Di sini kan hasilnya 4. 16 kurang 12 hasilnya 4. Akar 4. Nah, ini kan akar 4 ya. Akar 4. Nah, akar 4 hasilnya kan 2. Jadi nulisnya gini. 4 plus minus 2 per 2. Nanti sebentar tinggal dipisah satu-satu. Yang pertama dipisah 4 tambah 2 per 2 sama dengan 3. Nanti
dipisah lagi yang satunya. 4 kurang 2 per 2 sama dengan 1. Nah ini 4 tambah 2 berapa? 6. 6 bagi 2 3. Betul. 4 kurang 2 bagi 2 1. Nah jadi himpunan penyelesaiannya kalau untuk menggunakan rumus ABC 3,1. Ini hasil dari akar-akar persamaan kuadratnya 3,1 gitu. Paham ya adik-adik ya? Sampai di sini penjelasan yang bisa Kak berikan tentang persamaan kuadrat, mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Terus dukung channel AN Creator Channel untuk mendapatkan update terbaru tentang video pembelajaran, video motivasi, dan video lain-lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.